teman-teman, perkenalkan nama saya Nevin AFC Torus. Saya dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan mengenai kesetaraan dan ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama dan setara. Hal ini lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pembagian tugas yang sama dan tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Yang dimaksud dengan gender mereka yang bersifat kodrati adalah bahwa perempuan memiliki gender yang bersifat alamiah, yaitu tugas perempuan adalah pertama itu menyusui, melahirkan, dan menstruasi, sehingga itu tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Kemudian kesetaraan gender yang berusaha dalam berbagai bidang, yakni sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Maksudnya bahwa kesetaraan gender ini meliputi dan melingkup dalam berbagai aspek bidang antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan sebuah solusi bagi para perempuan dan laki-laki dalam menyetarakan dan menyamakan kedudukannya. Sehingga kalau dalam pekerjaan, perempuan selalu dianggap lebih lemah, padahal perempuan dan laki-laki itu memiliki sifat dan karakteristik yang sama dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender. Yang pertama, pelabelan sifat-sifat tertentu atau stereotip. Maksudnya adalah bahwa sudut pandang dari masyarakat mengenai perempuan yang itu mendapatkan stereotipnya lebih rendah, seperti perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting. Dan yang kedua, pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Maksudnya di sini adalah bahwa contohnya itu perempuan desa yang berprofesi sebagai petani berasumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Sehingga dari luar pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah. Sehingga perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan lebih sedikit dan laki-laki lebih besar. Yang ketiga adalah subordinasi. Maksudnya di sini adalah bahwa perempuan selalu dinomorduakan. Contohnya seperti pemimpin masyarakat yang pantas itu dipegang oleh lelaki. Dan yang ketiga adalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Karena perempuan dianggap adalah kaum yang lemah secara fisik, sehingga seringkali kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terjadi dalam perempuan. Yang keempat adalah budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki ini maksudnya adalah menganggap bahwa laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atau lebih diprioritaskan daripada kaum perempuan. Sehingga dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara, laki-laki selalu diprioritaskan lebih pertama. Contoh perwujudan dari keadilan gender adalah yang pertama dalam sekolah, yaitu perempuan dapat belajar setinggi-tingginya sama seperti laki-laki. Jika fx sama dengan ax tambah 1 per 3xx kurang 1. Dan yang kedua adalah perempuan dapat menjadi pemimpin atau ketua kelas ataupun ketua OSIS. Baik, saya akan mencalonkan diri saya sebagai ketua OSIS dengan visi misi dan tujuan saya seperti ini. Dan yang ketiga adalah perempuan dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas, yakni seperti pada contohnya yaitu
Menurut pendapat saya, bagaimana jika kalau kita menambahkan ekstrakurikuler bahasa di sekolah ini? Itu sangat memotivasi bagi para murid dalam mengemban bakat dan minatnya. Pertama, dalam contoh kesetaraan gender di rumah adalah laki-laki dapat melakukan aktivitas pekerjaan rumah sama seperti perempuan, yaitu menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Yang kedua adalah laki-laki dapat menghias atau mendekorasikan tanaman hias seperti keladi. Yang ketiga adalah perwujudan dari kesetaraan gender, bahwa perempuan dapat melakukan aktivitas olahraga sama seperti laki-laki. Perwujudan nilai dalam lingkungan masyarakat dan negara. Yang pertama adalah perempuan dapat menjadi presiden dan menjalankan fungsi tugasnya. Sama seperti Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Yang kedua adalah bahwa perempuan dapat berpolitik dan berpendapat. Contohnya adalah dengan adanya partai politik, perempuan dapat mengemukakan pendapatnya.